Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam 14 Desember 2020. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai lahirnya jemaat Kristen akhir zaman yang bersatu, atau lahirnya tubuh Kristus, yang nanti di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2, saudara, digambarkan sebagai seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Saudara, dua-duanya, baik wanita itu maupun anak yang dilahirkan oleh wanita itu, semuanya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya antikris, dari bahaya pembinasa keji di akhir zaman, dari bencana-bencana besar akhir zaman. Saudara, dan yang menjadi satu ciri baik mempelai wanita anak domba Allah maupun anak laki-laki yang akan lahir itu, saudaraku, jemaat-jemaat yang akan mencapai kualitas iman sangat luar biasa. Ini adalah jemaat-jemaat yang tandanya, saudaraku, ini mampu menguasai lidah dan kata-kata. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi, baik jemaat yang diungsikan mempelai wanita anak domba Allah maupun anak laki-laki yang dilahirkan, saudaraku, satu karakter jemaat akhir zaman yang nanti akan langsung direbut, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, itu semua baik mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, kalau di dalam bait suci Allah, saudaraku, ini mempelai yang diungsikan, ini adalah ruang kudus. Kemudian anak laki-laki yang lahir ini ruang maha kudus, saudaraku. Oleh karena itu, yang diselamatkan pertama anak laki-laki yang lahir ini, saudaraku. Ini adalah karakter jemaat akhir zaman yang begitu luar biasa. Tetapi dua-duanya nanti diselamatkan, saudaraku. Baik mempelai yang melahirkan itu akan diungsikan ke padang belantara pengungsian. Kemudian anak laki-laki yang dilahirkan itu, saudaraku, akan diselamatkan, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Dan rahasia ini, saudaraku, baru saya sampaikan pada Natal kali ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik mempelai maupun karakter jemaat anak laki-laki, saudaraku, ini semuanya adalah orang yang bisa menguasai lidah dan kata-kata. Saudara, yang sempurna menguasai lidah dan kata-kata. Apa yang diucapkan dengan mulutnya, apa yang diucapkan dengan, saudaraku, lidahnya, dengan lisannya, adalah sesuatu kebenaran. Dan kalau apa yang disampaikan itu adalah kebenaran, maka tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu satu kehendak Tuhan. Saudara, jadi saudara di dalam hidup ini belajar menggunakan mulut ini untuk mengatakan kebenaran, kebaikan, kekudusan, sesuatu yang mulia. Jangan menggunakan mulut ini untuk sesuatu yang kotor, yang jorok, yang dusta, hujatan, cacian, cemooh, kemudian, saudaraku, untuk mengatakan hal-hal yang buruk, saudaraku. Ini bukan karakter mempelai. Karakter yang suka saling hujat, karakter yang saling suka serang, saudaraku. Ini karakter orang yang berada di, saudaraku, pelataran bait suci Allah, yang oleh seizin Tuhan itu akan diizinkan nanti diinjak-injak oleh antikris di akhir zaman. Ketika Tuhan nanti mengukur gerejanya, jemaatnya di akhir zaman, saudaraku, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku, jemaat yang sukanya berbantah, saudaraku, tidak bisa menguasai mulut. Kristen ya Kristen, saudara, tetapi, saudaraku, mulutnya ini kotor. Mulutnya masih penuh dengan tipu muslihat, sedikit-sedikit marah, saudaraku. Ucapannya ini sudah sumpah serapah. Bahkan kepada hamba Tuhan memberikan sumpah serapah. Saudaraku, wah, itu hamba Tuhan sesat.
itu enggak benar, itu hamba Tuhan bodoh banget, saudaraku. Ini saudaraku, mulut seperti itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi orang-orang yang tidak menguasai mulutnya, ini nanti akan menjadi orang-orang yang tidak terukur rohaninya. Kalau di dalam Wahyu pasal 12 itu ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Itu keturunan dari perempuan itu yang lain, yang tidak mencapai standar kualitas yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, saya ingatkan lagi, jadi semua orang yang dipakai Tuhan sejak awal zaman hingga akhir zaman, saudaraku, ini adalah orang-orang yang menguasai lidah. Gak ada nabi itu mulutnya kotor, celemongan bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Mulutnya ngelantur, gak ada. Sejak awal zaman hingga akhir zaman gak ada. Nabi, saudaraku, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, nabi, rasul, guru, gembala, saudaraku, yang betul-betul diurapi Tuhan, itu adalah orang yang bisa menguasai lidahnya. Jadi mulutnya tidak digunakan untuk menghujat, untuk mengeluarkan kata-kata kotor, penghakiman yang kotor, saudaraku. Mulut dan ucapannya ini, saudaraku, baik, benar, dan kudus. Tidak ada, saudaraku, nabi ini yang mulutnya sembarangan, celometan, sembarangan, tidak ada, saudaraku. Apalagi yang penuh kebencian, penuh amarah, saudaraku, sedikit-sedikit mengutuk, saudaraku. Kalau nabi sedikit-sedikit mengutuk, nanti, saudaraku, jemaatnya payah, saudaraku. Sedikit-sedikit dikutuk, jemaat salah sedikit dikutuk, saudaraku. Rusak nanti jemaatnya, saudaraku. Padahal nabi, saudaraku, seorang utusan Tuhan itu disuruh untuk membangun jemaat, bukan untuk mengutuk, saudaraku. Jadi, saudaraku, jemaat yang terukur rohaninya, yang nanti akan saudaraku, dilindungi dari masa antikris, itu adalah jemaat yang bertanda bisa menguasai mulutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 14 ayat 4-5, saya bacakan lagi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Perhatikan, ini tandanya dari jemaat-jemaat yang diungsikan. Ini suasana pengungsian, saudaraku, di Wahyu pasal 14 ayat saudaraku 4 dan 5. Ini suasana di padang belantara pengungsian, mempelai yang diungsikan, saudaraku. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin, saudaraku, ini karakter dari orang-orang yang akan dilindungi oleh Tuhan dari bahaya antikris, yang layak nanti akan diungsikan. Theogo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Lari, hilang, lenyap, kemudian terbang di ayat 14 dikatakan begitu. Dengan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku. Jadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan di akhir zaman dari bahaya antikris, dari bahaya pembinasa keji, saudaraku, yang akan menguasai dunia ini nantinya, saudaraku, itu orang-orang yang bercirikan bisa mengendalikan mulut. Mulutnya mengucapkan kata-kata yang benar, yang baik, yang mulia, dan kudus. Saudara, kalau di luaran sana orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka suka menghujat sedikit-sedikit, sumpah serapah, bahkan mendoakan hal-hal yang jelek, saudaraku. Kita jangan meniru seperti itu, saudaraku. Kalau mereka menghujat, kita nggak usah menghujat, saudaraku. Kalau mereka mencibir, kita nggak usah mencibir, saudaraku. Kalau saudara sama seperti mereka, ketika saudara dicibir, saudara dihujat, saudara balik menghujat mereka, saudara nggak beda dengan mereka. Nanti ketika masa antikris itu tiba, saudaraku, nanti saudara akan diizinkan bersama-sama dengan mereka untuk meneruskan, saudaraku, eyel-eyelan perdebatan saudara itu akan diteruskan sampai masa antikris sana, saudaraku. Jadi orang yang sukanya itu berdebat terus, saudaraku, mulutnya apalagi debat, mulutnya sampai keluar kata-kata kotor, saudaraku, ini nggak layak betul, saudaraku.
Kalau ada pemimpin rohani, saudaraku, tetapi mulutnya itu kotor, apalagi ada kata-kata cabul, saudaraku, apalagi ada kata-kata, saudaraku, hujatan, apalagi ada kata-kata, saudaraku, jahat, kata-kata yang penuh dengan ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya, saudaraku. Saudara, itu tidak bisa dipercaya, saudaraku. Namanya utusan Tuhan, orang yang dipercaya oleh Tuhan, nabi-nabi sejak dahulu itu mulutnya baik, benar, kudus, saudaraku, lemah lembut, saudaraku. Nggak ada nabi mulutnya celometan itu sejak dulu, nggak ada, saudaraku. Bisa saudara cek di Alkitab ini, saudaraku. Dahulu ada, saudaraku, panggilan Nabi Yesaya. Yesaya ini menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, saudaraku. Tetapi dia bertobat. Dan sejak pengutusan Yesaya, saudaraku, dia kemudian menggunakan mulutnya untuk mengatakan hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Sekalipun latar belakangnya dulu, saudaraku, juga penuh hujatan. Dikit-dikit, saudaraku, mengumpat. Kayak orang dunia begitu, saudaraku. Kalau marah sedikit, saudaraku, temannya sendiri disumpah serapai. Wes biar nanti kamu begini, celaka begini, saudaraku. Itu orang yang najis bibir itu seperti itu, saudaraku, sedikit-sedikit mengumpat, mengutuki temannya, mengutuki sesama pendeta, mengutuki bahkan, saudaraku, jemaat berani mengutuki pendeta, saudaraku. Atau sebaliknya, pendeta mengutuki jemaatnya sendiri, saudaraku. Karena jemaat mungkin melakukan satu kesalahan, kemudian, saudaraku, timbul kata-kata yang nggak baik dari hamba Tuhan, saudaraku. Ini satu karakter yang tidak boleh terjadi ketika nanti, saudaraku, kitab Wahyu pasal 12 ini digenapi dan saudara ingin menjadi penggenap dari Wahyu pasal 12 itu. Biasakan mulai saat ini menggunakan mulut ini untuk mengatakan, memperkatakan hal-hal yang baik, benar, dan kudus. Yesaya pasal 6 ayat 5-8. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudaraku, ini Yesaya dahulu, saudaraku. Dia merasa, saudaraku, dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sedikit-sedikit ngajak, saudaraku, saling cemooh, saling hujat, saling melontarkan kata-kata yang penuh kebencian, saudaraku. Itu kehidupan Yesaya dahulu, saudaraku, di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Seperti kita saat ini, saudaraku. Kita berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, saudaraku. Sedikit-sedikit mengumpat, sedikit-sedikit saling caci, saling serang, saudaraku. Ini bukan karakter mempelai wanita anak domba. Ini bukan karakter anak laki-laki yang akan dilahirkan, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu, saudaraku. Kalau karakter mempelai wanita anak domba, dia mengatakan kata-kata yang baik, yang benar, yang kudus dan mulia. Dia tidak akan sempat menggunakan mulutnya untuk mengatakan hal-hal buruk, baik yang kelihatan orang, maupun saat, saudaraku, senyap-senyap. Mungkin saudara sedang berdua dengan teman, dengan keluarga, kemudian timbul kata-kata kotor, saudaraku. Baik saudara itu dilihat orang banyak, ataupun saudara tidak dilihat orang banyak, saudara sedang berdua dengan kawan saudara, dengan mungkin, saudaraku, teman saudara, dengan sahabat saudara, dengan keluarga. Kemudian karena saudara merasa tidak ada yang mengamati orang lain, orang banyak tidak menyaksikan saudara, kemudian muncul kata-kata yang jelek, kata-kata kotor, umpatan, sumpah serapah, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa karakter dirimu, karakter mulutmu belum layak menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Karena karakter mempelai itu dimanapun dia. Bahkan di sini digambarkan di suasana padang belantara, saudaraku, tanpa banyak saksi, mulutnya tetap nggak ada celah. Sekalipun saudara pas sendirian, saudaraku, saudara naik mobil, misalkan naik motor, saudaraku, kebetulan saudaraku di depan, kemudian ada orang yang motong, saudaraku, ini kadang ini mau ngumpat loh, saudaraku. Mulut ini mau ngumpat, tapi direm, saudaraku. Mulai saat ini, kalau saudara mau menjadi
Saudaraku, jemaat-jemaat yang terukur rohaninya. Dari hal-hal seperti itu, mulut saudara harus saudara kendalikan. Karena nanti ketika saudara bisa menggunakan mulut ini untuk mengatakan kebaikan, kebenaran, dan kekudusan, semua yang saudara katakan dengan mulutmu itu adalah baik, benar, dan kudus, maka mulutmu akan penuh kuasa. Itulah karakter anak laki-laki yang lahir di Wahyu pasal 12 ayat 5. Saudaraku, mulutnya tidak kotor, mulutnya kudus, saudaraku, sehingga mulutnya ini berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin, saudaraku. Jadi, saya memberikan satu arahan, satu cara supaya saudara belajar menjadi mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Ini yang pertama, saudara harus kendalikan, ini mulut saudara. Kendalikan. Jangan berkata buruk, jangan berkata jorok, jangan berkata dusta, jangan berkata kotor, jangan berkata hujatan. Saudaraku, katakanlah segala sesuatu yang baik, mulia, benar, dan kudus. Maka mulutmu akan penuh kuasa. Saudara berdoa, saudaraku, akan dijawab Tuhan. Ucapan mulutmu, saudaraku, kalau bahasa Jawa katakan begitu, saudaraku, sabdo pandito ratu. Artinya, saudaraku, apa yang diucapkan ini akan betul-betul terjadi. Kalau saudara bisa melatih menggunakan mulut ini dengan benar. Saudara, dulu pun saya juga begitu, saudara. Ketika, saudaraku, saya belum begitu memahami firman Tuhan, belum begitu bersekutu dengan kekuatan Roh Kudus, sedikit-sedikit tuh maunya mencemooh, sedikit-sedikit maunya, saudaraku, bantain orang, saudaraku. Sedikit-sedikit itu maunya, saudaraku, menghujat. Sedikit-sedikit itu maunya, saudaraku, mengutuki orang yang rasanya itu bersalah, itu aku kutuki, nanti biar begini-begini, saudaraku. Ini ada, saudaraku, bisikan seperti itu. Tetapi kalau saudara itu diprogram oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, mulai sekarang latihlah mulutmu untuk mengatakan hal-hal yang baik, benar, mulia, dan kudus. Oleh karena itu, saudaraku, anak laki-laki ini, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku, nanti, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, Dia akan, saudaraku, menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Di Wahyu pasal 19, saudaraku, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, saudaraku, dan ia akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, saudaraku. Jadi karakternya itu dari mulutnya itu keluar pedang. Pedang itu artinya kebenaran firman. Jadi, saudaraku, dari sekarang, saudaraku, usahakan mulutmu itu mengatakan sesuatu yang baik, benar, dan kudus. Seperti Musa, karakternya juga begitu. Musa itu lemah lembut loh, saudaraku. Bukan orang yang kasar, kosro bahasa Jawa. Bukan orang seperti itu. Musa itu orang yang lembut, perkataannya lemah lembut, tetapi penuh kuasa. Tuhan Yesus juga begitu, saudaraku. Sekalipun kadang ketemu orang Farisi seolah-olah kasar, saudaraku, tapi itu sindiran, lembut, saudaraku. Tuhan Yesus itu lembut sekali, saudaraku. Jadi dari dulu itu nabi-nabi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang bisa menjaga kesucian mulutnya untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang benar, dan yang kudus. Itulah karakter jemaat mempelai wanita anak domba. Itu juga karakter anak laki-laki yang akan dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Yaitu jemaat-jemaat nanti yang sangat terukur rohaninya. Sehingga dikatakan, maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, dari Wahyu pasal 12 dari ayat 1 sampai ayat 17. Ini dulu ketika saya awal-awal, saudaraku,
belum diberi satu penerangan oleh Tuhan, saya ini tidak mengerti kalau ini ternyata merupakan gambaran dari ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran. Ruang Maha Kudusnya itu rupanya anak laki-laki yang dilahirkan itu, saudaraku. Oleh karena itu, anak laki-laki ini yang pertama diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian ruang kudusnya ini adalah mempelai wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Kemudian pelatarannya itu adalah, saudaraku, keturunan wanita itu yang lain yang diizinkan diperangi oleh si iblis, si naga tua. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku, jadi begitu jelas sekarang, saudaraku, sosok dari mempelai wanita anak domba Allah. Bahkan juga kaitannya dengan pola bait suci atau tabernakel. Di dalam terang tabernakel, Wahyu pasal 12 ini sekarang menjadi tersingkap jelas sekali. Mana ruang Maha Kudusnya, kemudian mana ruang kudus dan mana pelataran. Saudaraku, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, dibimbing dengan roh hikmat dan wahyu-Nya. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga, memberkati saudara. Haleluya. Amin.